Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh dan memisahkan senyawa flavonoid daun dingin menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, di sini saya menggunakan Makassar Natural Product Journal dengan judul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Daun Dingin. Nah, di jurnal ini jelaskan bahwa tanaman dingin secara empiris dimanfaatkan sebagai obat sariawan, muntah darah, demam, dan obat luka. Beberapa jenis famili daun dingin ini juga dinyatakan memiliki aktivitas farmakologis seperti antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, antitumor, antituka, imunoprevensi, dan anti kanker. Nah, rebusan daun dengin ini juga bisa digunakan sebagai obat untuk gangguan pencernaan. Nah, identifikasi kandungan senyawa flavonoid ekstrak etanol daun dengin ini dapat dilakukan dengan kromatografi lapis tipis dengan fase diamnya yaitu silika gel dan fase geraknya menggunakan N-heksana uh, dan dibanding aseton dengan perbandingan 7:3. Nah, pada gambar ini, pada gambar pertama, menggambarkan tentang kromatografi lapis tipis daun dengin menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Nah, pada gambar kedua ini, kromatografi lapis tipis daun dengin dengan menggunakan sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Nah, pada sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer ini menggunakan silika gel sebagai fase diamnya karena silika gel bersifat polar. Nah, sedangkan pada panjang gelombang 254 nanometer uh, ini digunakan untuk mendeteksi senyawa aromatik yang tidak berfluoresensi, yang menyebabkan noda tampak gelap, tampak gelap pada latar belakang yang berfluoresensi pada plat silika gel yang bersifat fluoresan. Ada beberapa senyawa yang tidak dapat dideteksi pada panjang gelombang 366 nanometer dan 254 nanometer ini yang disebabkan karena ketika senyawa aromatik yang diserap oleh sinar UV, maka energi foton akan tereksitasi ke energi yang lebih tinggi. Jadi energi yang tereksitasi itu akan tampak sebagai noda pada plat silika gel karena terjadi konversi internal selain dari fluoresensi. Nah, jika energi tereksitasi ini melalui proses lain selain fluoresensi, misalnya seperti konversi internal, maka senyawa tersebut akan tampak sebagai noda gelap pada plat silika gel. Nah, di sini ada beberapa, di sini terdapat nilai RF dari noda 1 sampai nilai RF dari nilai RF pada noda 6. Nah, selanjutnya pada gambar 7 ini terdapat hasil spektrofotometri UV phase isolat daun dingin dengan panjang gelombang 200 sampai 600 nanometer. Nah, pada bilangan gelombang 34, 56,44 ini menunjukkan pita serapan melebar yang berarti ini menunjukkan adanya gugus OH atau hidroksil. Lalu, pada serapan 1653,00 menunjukkan adanya gugus C rangkap O atau gugus keton. Nah, selanjutnya pada bilangan gelombang 1093,64 ini menunjukkan adanya gugus C rangkap CO atau gugus karbonnya, dan pada titik serat 802,39 ini menunjukkan adanya gugus CH. Jadi, dapat disimpulkan bahwa identifikasi spektrofotometri menunjukkan serapan maksimum pada panjang gelombang 293 nanometer sampai 286 nanometer yang menunjukkan
ciri-ciri adanya senyawa flavonoid golongan flavonon dan flavonol. Nah, di sini terdapat struktur dari senyawa flavonon dan flavonol. Nah, pada kedua senyawa ini terdapat gugus Cirangkapul pada bagian ini, pada senyawa flavonon, dan Cirangkapul pada bagian yang ini. Nah, terdapat juga gugus CO, yaitu pada bagian yang ini, pada flavonon, dan pada flavonoid terdapat pada bagian yang ini. Nah, terdapat juga gugus hidroksil pada bagian ini, pada senyawa flavonoid. Bahkan pada senyawa flavonoid tidak terdapat gugus hidroksil. Nah, selanjutnya gugus CH pada bagian yang ini, pada senyawa flavonoid, dan ini pada senyawa flavonoid. Ini juga merupakan gugus CH. Dan ini juga terdapat gugus CH pada senyawa flavonoid.